Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatannya. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, sudah siapkah kalian menerima pelajaran hari ini? Perkenalkan, nama saya Sukesi dari SMP Negeri 215 Jakarta. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Setelah sahabat mengikuti tayangan video ini, diharapkan sahabat dapat mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sahabat rumah belajar, kita awali pembelajaran ini dengan membahas penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda. Dalam penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan, ditemui banyak permasalahan. Di antaranya, pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kemudian ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa kita kenal dengan DITII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan Andi Aziz dan juga pemberontakan RMS di Maluku Selatan. Sahabat rumah belajar, penerapan Pancasila periode berikutnya adalah periode tahun 1950 sampai 1959. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI sebagai bentuk gerakan protes kepada pemerintah pusat. Kemudian, pemberontakan DITII juga terjadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Sahabat rumah belajar, penerapan Pancasila periode berikutnya adalah periode tahun 1959 hingga 1966. Masa apakah pada periode ini? Ya, betul. Masa Orde Lama. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini, terdapat penyelewengan Pancasila sebagai berikut. 1. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Yang ketiga, anggota DPR GR tidak dipilih oleh rakyat. Keempat, pelaksanaan politik konfrontasi. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Yang kelima, adanya penggabungan semangat nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom. Masa 1966 hingga
1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Angin segar yang diberikan Orde Baru pada pengamalan Pancasila dihambat oleh berbagai kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, yaitu adanya pembatasan kebebasan pers. Yang berikutnya, pemerintahan yang sentralistik, demokrasi cenderung dikekang, dan juga maraknya praktek KKN di kalangan birokrasi. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Sebagian pihak menilai reformasi yang kebablasan, yaitu dengan adanya semangat primordialisme meningkat, banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan suku, daerah atau agamanya, dan lunturnya kepedulian dan penghargaan terhadap pihak-pihak yang berbeda. Sahabat Rumah Belajar, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dengan Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.